kita menerapkan solusi dalam soal yang sifatnya program linear itu terdiri dari 3 poin. Ini yang dipelajari itu model matematika yang kemarin kita ya. Kemudian fungsi tujuan dan menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Nah, model matematika adalah yang kemarin ya yang dibahas, yaitu menyederhanakan permasalahan dalam sistem ketidaksamaan. Ya, jadi kalian mengubah soal ke dalam bahasa matematika, Kemudian fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan adalah fungsi sasaran atau fungsi objektif. Biasanya ini ya kita tuliskan dalam bentuk ini. Kita tuliskan dalam bentuk ini. Nah, kita tuliskan dalam bentuk fungsi f x, y, ax kita ambil ini. Ya, tergantung dari nilai x dan y berapa. Nah, nilai fungsi tujuan ya, bisa kita akan meminimumkan ataupun maksimum. Seperti apa nanti kita akan contohkan. Nah, nilai minimum atau nilai maksimum disebut juga nilai optimum atau nilai ekstrim. Nah, cara menentukan nilai optimum fungsi tujuan yaitu pertama yang akan kita pelajari dengan menggunakan metode garis lidi. Kita juga akan pelajari nanti, kemudian menggambar daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan dan garis lidi, kemudian menentukan persamaan garis lidi, menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Kemudian ini adalah menggunakan metode uji hipotesis. Ya, kita bisa pilih salah satu ya, bisa dengan ini atau dengan poin B. Jadi bisa dengan itu ya. Nah, ini ibu akan bacakan ya. Ini adalah seorang penjahit membuat 2 jenis pakaian. Kita ubah ke dalam model matematika ya, yaitu pakaian anak dan pakaian dewasa. Nah, kita bisa garis bawahi, yaitu pakaian anak ini ada 2 jenis pakaian anak-anak dan pakaian dewasa. Misalkan pakaian anak-anak kita misalkan X bisa ya, pakaian dewasa kita misalkan ini. Satu pakaian anak-anak memerlukan waktu. Nah, ini untuk pakaian anak-anak memerlukan waktu 1 jam untuk tahap pemotongan, kemudian 0,5 jam untuk tahap pengobrasan. Kita garis bawahi saja dulu, dan 1,5 jam untuk tahap penjahitan. Nah, untuk pakaian dewasa berbeda lagi ya. Waktunya adalah 1,5 jam untuk tahap pemotongan, kemudian 1 jam untuk pengobrasan, dan 2,5 jam untuk tahap penjahitan. Penjahit tersebut memiliki waktu untuk mengerjakan pesanan selama
ini 20 jam pemotongan, 15 jam adalah untuk tahap pengobrasan, dan 40 jam untuk tahap penjahitan. Nah, ini keuntungan bersih pakaian anak-anak. Ini keuntungan bersihnya pakaian anak-anak itu dan dewasa adalah 15.000 untuk anak-anak dan 30.000 adalah untuk dewasa. Nah, kita di sini akan membuat model matematikanya saja dulu. Ya, ini soalnya adalah buatlah model matematika dari masalah program linear, kemudian gambarkan daerah penyelesaian untuk sistem perpindahan. Nah, sekarang yang akan Ibu bahas adalah kita akan membuatkan model matematikanya terlebih dahulu. Nah, untuk ini nanti di bab selanjutnya, bab berikutnya. Ini nanti di bab berikutnya. Nah, ini ya, buku ringkas. Kita misalkan buat penyelesaian secara runut. Produknya adalah pakaian anak-anak dan pakaian dewasa. Kemudian kendala-kendalanya, nah kalian tuliskan ini. Kemudian kendala-kendalanya apa saja? Waktu pengerjaan dalam 3 tahap, ya, seperti pemotongan, kemudian pengobrasan, dan penjahitan. Nah, fungsi sasaran atau tujuan, kita akan memaksimalkan keuntungan. Ya. Kemudian kita misalkan banyaknya pakaian anak-anak adalah X, banyaknya pakaian dewasa adalah Y. Agar lebih mudah, jadi kita akan membuat tabel. Ya. Nah, ini kendala, masukkan ke dalam tabel. Kendala adalah ini 1, 2, 3. Kendalanya adalah pemotongan, pengobrasan, penjahitan. Ini adalah fungsi kendala. Artinya kita misalkan pakaian anak-anak adalah X, pakaian dewasa adalah Y. Nah, ini artinya untuk pemotongan pakaian anak-anak membutuhkan 1 jam, kemudian ditambah 1,5 jam Y, berarti ini adalah 1X ditambah 1,5 Y kurang dari kan tadi dalam fungsi kendala seperti itu. Jadi penjahit memiliki waktu sekurang dari sama dengan 20 jam untuk pemotongan. Ini artinya untuk nomor 2 0,5 dalam mengobras 0,5 jam, ya, dalam mengobras pakaian anak-anak ditambah 1 jam untuk pengobrasan pakaian dewasa kurang dari 15, karena ini adalah waktu yang dimiliki oleh penjahit. Nah, ini artinya penjahitan 1,5 X ditambah 2,5 Y, artinya 1,5 jam untuk menjahit pakaian anak-anak ditambah 2
2,5Y itu adalah kurang dari 40 jam. Nah, ini yang dinamakan fungsi objektif ya. Fungsi objektif biasanya kita tuliskan dalam R X, Y, yaitu 15.000 X ditambah 30.000 Y. Sudah saja dibiarkan seperti itu. Artinya kita akan memaksimumkan keuntungan dengan memperhatikan kendala-kendala dari nomor 1, 2, sampai 3. Artinya kalau yang kalau keuntungan pakaian anak-anak 15.000 untuk per buahnya, kemudian dewasa 30.000 per buahnya, maka ada berapa, intinya seperti itu, ada berapa buah pakaian anak-anak dan berapa buah pakaian dewasa yang dibuat. Kita kan tidak mentang-mentang misalkan kalau secara kasat mata sudah saja kita buat sebanyak-banyaknya pakaian dewasa karena keuntungannya lebih besar. Nah, itu tidak seperti itu karena ada kendala yang mesti diperhatikan. Nah, materi kali ini yaitu kita hanya sampai kepada memodelkan matematika. Nah, dari sini kita tuliskan ya dalam bentuk pertidaksamaan. Kalau ini sudah ya dalam coret ini, dan kita pindahkan. Ini persamaan pertidaksamaan untuk waktu pemotongan. Seperti misalkan X ditambah 1,5Y kurang dari 20. Ini seperti tadi ini kan, ini adalah 1 artinya 1X, kita pindahkan berarti X ditambah 1,5Y kurang dari sama dengan 20 ya. X kita pindahkan ditambah 1,5Y kurang dari sama dengan 20. Nah, ini dialjabarkan ya, dikali 2, fungsinya dikali 2 supaya ini untuk menghilangkan koma-koma ya, supaya dalam perhitungan mudah. Kemudian waktu pengobrasan adalah 0,5X. Ini 0,5X ditambah 1Y kurang dari 15, itu dari sini. Nah, ini 0,5X ditambah 1Y atau ditambah Y kurang dari sama dengan 15. Kemudian ini dikali 2. Nah, ini kali 2 sama, lihat semua ini dikali 2 ya, kali 2. Kemudian yang ketiga 1,5X ditambah 2,5Y, ini juga sama dikali 2. Banyaknya barang positif, nah ini juga harus dituliskan ya, karena banyaknya baju itu tidak mungkin negatif, maka ini kan pakaian anak-anak adalah lebih besar sama dengan 0 ya, tidak mungkin negatif. Misalkan berapa jumlah pakaian anak negatif 5, itu tidak mungkin ya, makanya harus positif atau lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang Y juga harus positif, yaitu banyaknya pakaian dewasa kan tidak ada yang negatif. Nah, ini adalah fungsi tujuan. Kalian tinggal menuliskan kalau ada misalkan keuntungan, tinggal tuliskan 15.000X ditambah 30.000Y. Nanti untuk daerah penyelesaiannya kita bahas di bab berikutnya. Artinya setelah didapatkan fungsi tujuan, maka kita akan mencari berapakah X, berapakah Y, agar keuntungan yang didapat adalah maksimum. Ya, maksud dari fungsi tujuan ya. Kalau kita kan tidak bisa sembarang sebanyak-banyaknya sudah saja, karena ini mentang-mentang
30.000 pakaian dewasa, maka banyakkan saja misalkan penjahit untuk menjahit pakaian dewasa, tidak seperti itu ya, karena ada kendala yang mesti diperhatikan. Nah, nanti secara lebih detailnya itu kita bisa lihatnya dalam grafik eh, dalam grafik apa pertidaksamaan. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu. Terima kasih.